Tekanan darah tinggi bisa terjadi pada usia muda sekalipun. Karena itu kita nggak heran kalau sekarang orang-orang yang menderita serangan jantung kadang-kadang kok usianya muda banget. Kita lihat katanya jarang olahraga. Olahraga rajin kok tiba-tiba kolaps katanya serangan jantung. Atlet pun ada yang masalah jantung. Karena itu kita tanya, kenapa anak muda bisa terkena serangan jantung? Langsung kepada Dr. Dian Samroni, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Halo dokter. Dr. Dian. Dokter Dian. Nah, ini nih kenapa nih dok? Usia muda tapi tetap bisa menderita serangan jantung gitu dok. Kenapa? Karena kan identiknya jantung itu orang tua ya kan. Ternyata saat ini usia muda juga bisa. Gimana dok? Ya. Jadi orang terkena serangan jantung itu tentunya ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya serangan. Ya, yang kita sebut sebagai faktor risiko. Apa itu faktor risiko? Kita lihat bahwa saat ini usia tua, usia muda memiliki faktor risiko yang hampir sama kalau kita lihat angka kejadian serangan jantung. Dan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu satu, tadi dokter Vito sudah menyebutkan tekanan darah tinggi, terus kemudian kolesterol tinggi, diabetes mellitus, dan yang paling banyak terjadi saat ini adalah usia muda adalah merokok alias smoker. Tetapi dari faktor-faktor ini tentu ada faktor lain di luar itu, yaitu yang kita sebut sebagai faktor keturunan dan jenis kelamin. Ternyata kalau kita lihat itu laki-laki lebih sering terkena serangan jantung dibandingkan perempuan. Lihat aja berita di artis nih. Di artis yang meninggal usia muda rata-rata laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena perempuan ada faktor hormonal yang bersifat proteksi terhadap pembuluh darah dan jantung. Oke, tapi ada nih dok, kemarin ya ada usia artis penyanyi 20-an tapi menderita sakit jantung. Nah itu dan meninggal. Itu usia ada rentan nggak sih dok? Usia remaja gitu? Jadi kalau kita lihat berita yang kemarin, itu kan disebutkan karena ada pembengkakan jantung. Kita harus bedakan antara penyakit jantung koroner dengan pembengkakan jantung. Kalau penyakit jantung koroner itu hubungannya dengan pembuluh darah koroner yang memberi makan ke otot jantung. Kalau itu terjadi sumbatan, maka yang terjadi adalah serangan jantung. Sementara kalau pembengkakan jantung itu adalah dimensi atau ukuran dari jantung kita itu lebih besar dibandingkan normal. Tentunya kalau dia dimensinya lebih besar, kita bisa mereka-reka bahwa fungsi pompanya dia akan turun. Nah, fungsi pompa yang turun itu akan menyebabkan terjadinya penyakit yang kita sebut sebagai gagal jantung. Nah, beda gagal jantung dengan serangan jantung. Nah, ini pas banget nih. Jadi Dr. Dian tadi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap ya, harusnya pemirsa sudah tahu sekarang berarti bedanya antara tadi serangan jantung sama pembengkakan jantung ya dokter. Nah, dokter, tapi ini banyak pemirsa yang biasanya dia bertanya-tanya mengenai orang yang merasa sakit dada, nyeri bagian dada. Ini fakta atau mitos ya, kita nanya bagaimana kalau sering sakit dada ketika aktivitas itu adalah jantung koroner. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Fakta. Ya, tetapi kita harus ingat juga bahwa nyeri dada itu banyak diagnosis bandingnya. Kalau orang sering merasakan dadanya sakit saat aktivitas, artinya kebutuhan jantung itu meningkat. Begitu orang aktivitas, tekanan darah akan naik, denyut jantung akan cepat, sehingga jantung memerlukan pasokan makanan lebih banyak. Darah harus dibutuhkan lebih banyak. Sementara kalau ada sumbatan di situ, maka kebutuhan itu nggak bisa dipenuhi. Kalau nggak bisa dipenuhi, itu akan timbul rasa nyeri dada. Sebagaimana nih, kalau kita nunggu makanan, makanannya belum datang juga jam 12 siang, terus kita keroncongan. Nah, itu jantung juga sama. Dia pasokannya kurang, begitu kebutuhannya meningkat, aktivitas nggak dapat makanan, timbullah keluhan nyeri dada. Oke dok, nah ini menarik nih dok. Ini perlu diberitahu ke masyarakat nih. Nyeri dadanya itu seperti apa? Apa seperti tertekan? Apa panas? Apa seperti apa dok rasanya? Ya, jadi kalau nyeri dada akibat dari sumbatan pembuluh darah koroner, itu nyerinya tuh kayak dihimpit, kayak ditimpa beban berat. Kemudian ditandai lagi dengan ada penjalaran, penjalar ke lengan kiri, lengan kanan, dada kanan, ke leher kayak dicekik. Itu suatu tanda di situ. Nah, biasanya akan progresif lebih meningkat nyerinya begitu kebutuhan jantung meningkat, misalnya di aktivitas, dan berkurang dengan istirahat atau diberikan obat di bawah lidah. Mungkin teman-teman pemirsa di TV pernah dikasih dokternya, ini kalau dada yang sakit taruh di bawah lidah. Nah, itu tujuannya adalah untuk vasodilatasi, melebarkan aliran darahnya, melebarkan pembuluh darahnya, sehingga aliran darahnya lebih lancar masuk ke dalam jantung. Tapi ini memang hati-hati, nggak boleh sampai menunda ke rumah sakit dok ya. Iya, kalau kadang-kadang ada orang karena udah dikasih, udah enakan, udah tidur aja di rumah kalau gitu, nggak jadi ke rumah sakit. Nah, akhirnya fatal kalau misalkan. Jadi intinya gini, kalau kita timbul nyeri dada dan kita ada faktor risiko terjadinya penyumbatan di pembuluh darah koroner dan dokter memberikan saran kalau ada nyeri taruh obat di bawah lidah, kasih obat di bawah lidah. Tapi jangan tunggu lama.
5 menit masih nyeri, taruh lagi sampai 3 kali, begitu udah 3 kali, itu saatnya untuk datang ke rumah sakit. Supaya kita bisa singkirkan bahwa ini sakit jantung atau bukan, ini serangan jantung atau bukan. Karena kalau kita terlambat dalam melakukan diagnosis dan tata laksana awal serangan jantung, itu fatal. Apa fatalnya? Bisa menyebabkan kematian. Karena komplikasi dari serangan jantung yang paling fatal adalah gangguan listrik jantung atau aritmia. Oh, ya makanya itu harus cepat-cepat, jangan tunggu-tunggu terlalu lama. Bahkan kalaupun misalkan survive juga, akhirnya bisa bengkak jantung kayak tadi juga ya. Akhirnya. Nah, tapi ada satu lagi nih yang menarik dokter, kita mau bahas juga. Katanya kalau orang serangan jantung, kita batuk yang keras, batuk-batuk terus katanya, itu bisa menyelamatkan diri. Nah, kita akan bahas satu lagi, tetap di Hidup Sehat. Iya, tadi kita bahasannya menarik banget nih, Dok. Katanya batuk itu bisa melebarkan, mencegah terjadinya serangan jantung. Nah, itu fakta atau mitos tuh, Dok? Kita bisa sebut itu mitos. Mitos. Nah, bisa sebut itu mitos. Kenapa? Karena batuk itu tidak mencegah serangan jantung. Nah, tapi kalau sudah terjadi serangan jantung, terutama yang melibatkan pembuluh darah di sebelah kanan jantung, yang kita sebut sebagai right coronary artery, itu seringkali terjadi komplikasi berupa denyut jantungnya pelan. Nah, dan itu sering mungkin kalau kita melakukan tindakan kateterisasi atau kita melakukan tindakan pasang ring, tiba-tiba pasien denyut jantungnya pelan. Jadi bradikardi, denyut jantungnya kurang dari 40, yang kita lakukan saat itu adalah suruh batuk. Dan itu menaikkan denyut jantung. Tetapi kalau dia mencegah serangan jantung itu enggak. Berarti sebenarnya boleh dilakukan ya. Jadi kalau udah terasa nyeri, sakit gitu, kita langsung batuk. Gitu ya, Dok ya. Itu mah lain lagi, bukan serangan jantung kan? Oh, itu apa lagi tuh, Dok? Jadi itu banyak reaknya. Betul. Jadi jangan sampai batuk itu menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan secara cepat. Menghalangi kita untuk datang ke rumah sakit. Itu yang salah. Jadi kalau misal terjadi serangan jantung, terutama ini, yang bagian bawah jantung, yang kita sebut sebagai bagian inferior, itu kalau terjadi serangan atau sumbatan di pembuluh darah koronernya, itu nyerinya seperti nyeri lambung. Nah, jadi sering dianggap bahwa orang tersebut masuk angin atau sakit lambung sehingga datang ke rumah sakit telat. Kadang dokter yang jaga di UGD itu, oh nggak apa-apa nih, ini cuma sakit lambung biasa, dipulangkan sampai di rumah meninggal. Itu kenapa? Karena dia ada sumbatan, karena jantung itu 4 dimensi, jadi ada bagian depan, belakang, bawah. Nah, kalau bawah ini mengalami infak atau mengalami serangan jantung dan dia nempel dengan otot diafragma dan berbatasan dengan lambung, itulah yang kita sebut sebagai inferior infak, dan itu mirip dengan orang sakit lambung. Wah, ini jadi hati-hati, kita nggak boleh telat gitu. Pemirsa ini saya tahu pemirsa Hidup Sehat banyak yang punya katanya GERD, sakit MAH. Nah, ini gimana membedakannya antara sakit MAH biasa dengan serangan jantung yang di ulu hati tadi? Ya, jadi yang pertama adalah kalau kita mengeluh nyeri dada atau nyeri ulu hati, pikirkanlah yang paling berat dulu. Yang paling berat dulu adalah dia serangan jantung. Nah, terutama kalau kita ada faktor-faktor risiko sakit jantung, ada diabetes, ada kolesterol tinggi, ada hipertensi, faktor keturunan, kita merokok, hati-hati. Jangan-jangan itu serangan jantung. Datang ke rumah sakit, nanti direkam jantung dalam waktu 10 menit atau kurang, bisa ditegakkan ini serangan jantung atau bukan. Nah, Dok, ini ada lagi nih, ini yang menakutkan untuk laki-laki. Katanya salah satu ciri-ciri penyakit jantung usia muda itu terjadinya disfungsi ereksi. Nah, ini fakta atau mitos nih, Dok? Ya, ini bisa mitos. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan itu terjadi. Nah, ya, kenapa? Jadi gini, pembuluh darah koroner, pembuluh darah otak, pembuluh darah di organ vital atau alat vital, itu sama pembuluh darahnya. Kalau terjadi kerusakan di dalam pembuluh darah, kalau di otak jadinya stroke, di jantung terjadi serangan jantung, penyakit jantung koroner, di alat vital terjadi disfungsi ereksi. Nah, itu harus kita bedakan, kita harus periksakan. Caranya gimana? Satu, kenali faktor risiko. Darah tinggi, kencing manis. Orang kencing manis nggak ada serangan jantung, bisa terjadi disfungsi ereksi. Orang serangan jantung, minum obat-obat jantung, ada obat jantung yang mempunyai efek disfungsi ereksi. Itu juga ada. Nah, ini kalau udah ngomong soal masalah di ranjang nih ya, ranjang nih. Ranjang itu kita tidur kan, nah tidur tuh kadang-kadang ada orang ngorok, mendengkur. Nah, ini orang selalu bilang, wah ini kalau mendengkur nih jangan-jangan kamu punya sakit jantung. Ini fakta atau mitos? Ya. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa snoring atau mendengkur itu memiliki faktor risiko 6 kali lipat terjadinya serangan jantung. Dok. Nah, biasanya orang dengan mendengkur itu ada faktor lain di tubuhnya, yaitu yang kita sebut sebagai sindroma metabolik. Dan kecenderungan orang mendengkur itu terjadi pada orang yang gemuk. Orang yang gemuk tentunya risikonya lebih tinggi.
kolesterolnya bisa tinggi, tekanan darahnya bisa tinggi, mungkin ada kencing manis, ya kan? Sehingga yang terjadi adalah potensi itu bertambah, sehingga bisa dikatakan sampai 6 kali lipat dia terjadinya penyakit jantung koroner. Tetapi fakta yang lain bisa juga dia tidak ada sakit jantung, misalnya pada anak-anak mendengkur, perempuan usia muda mendengkur, belum tentu dia sakit jantung. Mungkin posisi tidur dia yang salah, atau mungkin ada rinitis, atau mungkin ada pembengkakan di daerah saluran nafas yang menyebabkan gangguan dari sirkulasi udara yang masuk dan keluar itu terhambat. Itu menyebabkan mendengkur. Kadang kita posisi miring gini aja bisa mendengkur kan? Iya, jadi posisi tidur salah juga bisa bikin mendengkur ya. Tapi memang harus hati-hati karena ada faktor risikonya ya. Asal jangan salah kamar tidur. Oke, buat ya jadi sekarang untuk orang-orang yang masih muda atau merasa muda, sekarang tipsnya apa Dokter Dian untuk mereka supaya bisa nggak sampai terkena serangan jantung? Oke, tips yang paling sederhana adalah pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat apa itu? S-E-H-A-T. S seimbang gizi. Makanan yang seimbang. Usia muda jangan makan fast food di mana tidak ada sayuran, hanya lemak-lemak saja yang dimakan. Terus kemudian enyahkan rokok. Stop rokok dari sekarang. Usahakan berhenti merokok. Terus hanya hindari stres. Ini yang susah. Gimana cara menghindari stres? Ya kita harus berpikir positif, pola hidup yang sehat, olahraga cukup, ya kan? Terus awasi tekanan darah. Sekarang saya tanya nih, dokter Nisa, dokter Vito, dalam bulan ini berapa kali dicek tensi? Waduh, itu langsung menusuk ya. Iya kan? Kita sendiri itu kadang tidak tidak menyadari bahwa kita tidak mengawasi tekanan darah kita secara optimal. Karena itu pada pasien-pasien atau orang yang berisiko atau punya faktor keturunan, usahakan punya alat tensi. Awasi tekanan darah. Begitu tekanan darahnya sudah ada tinggi, harus berobat, pola hidup sehat. Dan yang terakhir adalah teratur berolahraga. Itu yang penting. Dengan berolahraga, hidup kita sehat. Kenapa? Pikiran kita tenang, kita gembira, endorfin kita muncul, sehingga kita happy dan itu akan bisa mencegah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita pikiran sehat, terima kasih mudah-mudahan sehat semua selalu. Karena saksikan terus Hidup Sehat tiap Senin sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14. Kami ambil diri dulu ya karena kita mau hidup sehat nih, mau olahraga juga di sini. Saya Dr. Vito Damai dan saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia Hidup Sehat. Sehat. Terima kasih dokter. Thank you.